Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 64, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Kapten Rugo, sekarang sudah larut, dan Tuan Nathan belum siap, tidak bisakah kita tinggal di Gruyères untuk satu malam? Ziergebay bertanya kepada Kapten Rugo. Tidak, perintah yang saya terima adalah menjemputnya dan pergi ke barat daya bersama, dan saya tidak mengatakan bahwa dia boleh tinggal dan menunggu. Setelah Kapten Rugo selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju mobil, tetapi ketika dia berbalik, dia bergumam pelan, Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Bai, bagaimana kamu bisa menjadi pelayan sekarang? Kamu, Ziergebay sangat marah, tetapi Kapten Rugo sudah kembali ke mobil. Tuan Nathan, lihat, Ziergebay menatap Nathan Lewis dengan tatapan bertanya. Aku akan berganti pakaian, aku akan segera pergi. Nathan Lewis bangkit dan berganti pakaian, memanggil Ariana Smith untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu bersiap untuk masuk ke dalam mobil bersama Ziergebay dan berangkat. Maaf, mobil kami penuh, kamu menyetir sendiri. Kapten Rugo menurunkan kaca jendela dan berkata dengan dingin. Dapat dilihat bahwa Kapten Rugo sangat emosional untuk datang menjemput Nathan Lewis dan pergi ke barat daya bersama, tetapi dia hanya mematuhi perintah dan dia tidak berani melanggar. Nathan Lewis hanya tersenyum ringan, Ziergebay, kamu yang mengemudi. Ziergebay mengangguk, lalu menyetir sendiri, dan membawa Nathan Lewis ke barat daya. Keempat mobil itu melaju ke arah barat daya dengan kecepatan tinggi, dan segera hari mulai gelap, tetapi Kapten Rugo dan yang lainnya tidak berniat berhenti untuk beristirahat. Tuan Nathan, apa yang harus kita lakukan? Delon Rugo ini adalah orang yang sembrono. Jika bukan karena kekuatannya, dia tidak akan bisa tinggal di departemen penjaga di ibu kota untuk waktu yang lama. Tidak ada yang menyukainya, melihat bahwa dia tidak berhenti untuk beristirahat sama sekali. Ziergebay berkata kepadanya, Nathan Lewis bertanya. Ikuti, mereka tidak berhenti, dan kami tidak berhenti. Jika kamu lelah, biarkan aku mengemudi. Kata Nathan Lewis datar, itu tidak perlu, jalan ini bukan apa-apa. Ziergebay menggelengkan kepalanya. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi sepanjang malam, dan sudah memasuki wilayah barat daya, di mana ada jalan pegunungan yang berkelok-kelok di mana-mana. Ziergebay menguap dan menggosok matanya dengan kuat. Jika kamu lelah, biarkan aku yang mengemudikannya. Kata Nathan Lewis kepada Ziergebay. Tuan Nathan, tidak apa-apa, saya bisa bertahan. Ziergebay membuka matanya dengan penuh semangat dan berkata. Melihat ini, Nathan Lewis meletakkan satu tangan di bahu Ziergebay, dan kekuatan spiritual murni dimasukkan ke dalam tubuh Ziergebay. Rasa kantuk Ziergebay segera menghilang, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih energi. Pada saat ini, Ziergebay sangat terkejut. Tampaknya apa yang dikatakan kakeknya benar. Nathan Lewis memang seorang kultivator abadi. Baru saja, Ziergebay merasakan ledakan kelegaan di tubuhnya, dan semua kelelahannya hilang. Dia tahu bahwa Nathan Lewis telah memberinya kultivasi. Memikirkan hal ini, Ziergebay menjadi lebih bersemangat. Matahari perlahan terbit, dan matahari sudah terlihat di timur, tetapi Delon Rugo dan mobilnya di depan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti untuk beristirahat, bahkan belum. Makan, apakah orang-orang ini semuanya terbuat dari besi? Ziergebay berkata dengan marah. Tepat setelah Ziergebay selesai berbicara, tiba-tiba sebuah Mercedes-Benz dari belakang menabrak mobil mereka dengan keras. Ziergebay terkejut, mengerem dengan tergesa-gesa, dan menghentikan mobilnya. Ini adalah jalan pegunungan yang berkelok-kelok, dan ada tebing di sebelahnya. Jika dia menabraknya dan menabrak mobil di bawah tebing, dia akan mati. Sial! Bagaimana kamu mengemudi? Ziergebay mengutuk dengan marah. Tapi mobil itu melaju ke depan, dan melaju menuruni tebing. Melihat hal tersebut, Nathan Lewis buru-buru membuka pintu mobil, hanya untuk melihat sosok yang menuju ke arah Mercedes-Benz. Bang! Setelah terdengar suara keras, Mercedes-Benz itu berubah arah dan menabrak gunung di pinggir jalan, lalu berhenti. Ziergebay buru-buru turun dari mobil,
dia melihat Nathan Lewis sedang berdiri di sisi tebing jalan saat ini. Nathan Lewis lah yang baru saja meninju mobil untuk mengubah arah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Nathan, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Ziergebay. Pergi dan lihat bagaimana keadaan orang-orang di dalam mobil. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh." Ziergebay bergegas untuk memeriksanya. Ditemukan bahwa hanya ada satu gadis di dalam Mercedes-Benz. Saat ini kantung udaranya telah keluar, dan gadis itu tergeletak di setir, sepertinya dia pingsan. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, Ziergebay membuka pintu mobil dan membawa gadis itu keluar. Gadis itu terlihat kecil, baru berusia 20-an, mengenakan gaun biru muda, tetapi ada banyak noda darah di gaun itu saat ini, dan wajah gadis itu juga sangat pucat. Nathan Lewis berjalan mendekat, meletakkan satu tangan dengan lembut di tangan gadis itu, gelombang energi spiritual masuk ke tubuh gadis itu bergerak, dan perlahan membuka matanya. Setelah melihat Ziergebay dan Nathan Lewis, gadis itu sedikit ketakutan, buru-buru bangun, dan menjauhkan diri dari mereka berdua. "Nona, kamu tidak perlu takut. Kamu baru saja mengalami kecelakaan mobil, kami menyelamatkanmu." Ziergebay buru-buru menjelaskan kepada gadis itu. Gadis itu melihat ke mobilnya, lalu mengerutkan kening dan mengingat sejenak, lalu mengendurkan kewaspadaannya dan berkata, "Terima kasih semuanya, saya mungkin sedikit mengantuk, dan kecelakaan mobil terjadi. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya, tetapi beberapa bagian tubuh tergores." Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia melihat ke arah Ziergebay dan berkata, "Ayo pergi." "Tunggu sebentar." Gadis itu tiba-tiba memanggil keluar dan buru-buru menghentikan Nathan Lewis dan Ziergebay. "Ponsel saya rusak dan saya tidak bisa meminta bantuan." "Mau kemana?" "Ke kota Kaliga," kata Ziergebay. "Hebat, saya dari kota Kaliga, bisakah Anda memberi saya tumpangan? Saya bisa memberi Anda uang." Gadis itu berkata dengan gembira. "Kami masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Tidak nyaman, tunggu penyelamatan." Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Melihat ini, Ziergebay hanya bisa tersenyum tak berdaya pada gadis itu, dan masuk ke dalam mobil juga. "Mengapa kamu tidak memiliki simpati sama sekali? Apakah kamu tega melihatku tetap di sini sebagai seorang gadis? Bagaimana jika aku bertemu dengan orang jahat?" Gadis itu berdiri di depan mobil dan berteriak tidak puas pada Nathan Lewis. Nathan Lewis menurunkan jendela mobil. "Apakah kamu tidak takut kita berdua adalah orang jahat?" "Tidak, kalian berdua tidak akan menjadi orang jahat. Aku tahu bagaimana cara bertemu satu sama lain. Aku tahu dari wajahmu bahwa kalian berdua adalah orang baik," kata gadis itu keras. Nathan Lewis sedikit tersenyum, dia tahu bahwa gadis itu hanya menggunakan kata-kata seperti itu untuk menyenangkan mereka berdua. Seorang gadis berusia awal 20-an dapat melihat wajahnya, itu agak tidak mungkin. "Tuan Nathan." Ziergebay menatap Nathan Lewis, dengan beberapa pertanyaan di matanya, sepertinya dia ingin membawa gadis itu bersamanya. "Ayo," kata Nathan Lewis datar. Gadis itu dengan gembira membuka pintu mobil dan duduk di barisan belakang. "Terima kasih." Ziergebay terus mengemudi, sementara gadis itu memperkenalkan dirinya di barisan belakang. "Nama saya Lisa Sen. Saya lulusan Universitas Givi di ibu kota. Saya baru saja lulus tahun ini." "Siapa nama Anda? Apa yang akan Anda lakukan di kota Kaliga?" tanya Lisa Sen pada Nathan Lewis dan Ziergebay. "Apakah kamu mahasiswa Universitas Givi?" Ziergebay, yang sedang mengemudi, bertanya dengan heran. "Tentu saja, saya memiliki kartu siswa saya di sini. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat melihatnya." Lisa Sen mengeluarkan kartu siswanya dan meminta Ziergebay untuk melihatnya. "Benar, saya juga lulus dari Universitas Givi. Tapi saya lulusan kelas 84, 5 tingkat lebih tinggi dari Anda," kata Ziergebay sambil mengemudi. "Benarkah? Kalau begitu kamu seorang senior." "Kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang senior di sini. Kamu tahu, terlalu sulit untuk diterima di Universitas Givi di wilayah Barat Daya. Kamu bahkan tidak dapat bertemu dengan beberapa teman sekelas." Ketika Lisa Sen melihat bahwa Ziergebay dan dirinya adalah alumni, dia mulai berbicara terlalu banyak. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. "Keluarga saya dari ibu kota." Ziergebay tersenyum. "Oh, kupikir kamu juga dari Barat Daya. Ibu kota jauh dari sini. Apa yang akan kamu lakukan di kota Kaliga? Apakah kamu bepergian?" tanya Lisa Sen.
Zierge Bai tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya mengangguk. Sejak Lembah Girong mendirikan resor mata air panas, ada banyak turis di kota Kaliga. Saya mendengar bahwa berendam di mata air panas di sana dapat menyembuhkan penyakit, dan beberapa orang dapat disembuhkan dari kanker. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lagi pula aku belum pernah ke sana. Lisa Sen mengoceh pada dirinya sendiri. Apakah kamu tahu Lembah Girong? Nathan Louis, yang dari tadi menutup matanya dan diam, tiba-tiba membuka matanya dan bertanya pada Lisa Sen. Berbicara secara logis, orang biasa seharusnya tidak tahu tentang tempat seperti Lembah Girong, jadi mengapa bahkan mendirikan resor? Tentu saja aku tahu. Semua orang di kota Kaliga tahu bahwa resor ini tidak hanya memiliki mata air panas, tetapi juga membangun sebuah kuil untuk orang berdoa memohon berkah. Ada juga seorang guru yang sangat pandai meramal, tetapi ayahku mengatakan itu semua bohong, dia tidak pernah membiarkanku pergi. Kata Lisa Sen. Nathan Louis sedikit mengangguk, menutup matanya lagi dan berhenti berbicara. Sepertinya di mata orang biasa, Lembah Girong adalah tempat untuk bepergian dan berlibur. Adapun hal yang lebih dalam, orang biasa mungkin tidak mengetahuinya. Melihat Nathan Louis berbalik, menutup matanya lagi dan berhenti berbicara, Lisa Sen menatap kosong Nathan Louis dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan kemudian melihat Zierge Bai berkata, "Senior, kamu belum menyebutkan namamu, kalian akan pergi ke kota Kaliga, apakah kalian akan pergi ke Lembah Girong? Aku bisa melihat dari penampilanmu bahwa meskipun kamu tidak muda, kamu pasti belum punya pacar. Namaku Zierge Bai, dan kali ini aku memang pergi ke Lembah Girong, dan memang tidak punya pacar." Zierge Bai tersenyum tipis, lalu bercanda, "Kamu tidak benar-benar tahu cara melihat wajah, kan?" "Tentu saja itu benar. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Ayah saya adalah ahli pencarian wajah terkenal di kota Kaliga. Dia diberi nama panggilan Master Sen. Selama ayah saya melihatnya, dia dapat mengetahui identitas orang dengan jelas." Lisa Sen berkata dengan bangga. "Sangat kuat." Zierge Bai berseru sebentar, "Jika dia begitu kuat, dia benar-benar seperti dewa." "Tentu saja luar biasa. Meskipun saya hanya belajar sedikit dari ayah saya dapat mengatakan bahwa pria ini tidak terlihat terlalu baik, tetapi dia sangat beruntung. Banyak gadis menyukainya, dan sepertinya ada bintang besar yang menyukainya." Lisa Sen memandang Nathan Louis dan berkata, karena Nathan Louis pada awalnya tidak mau membawanya bersamanya, dan Nathan Louis tetap diam, yang membuat Lisa Sen memiliki kesan buruk pada Nathan Louis. Bintang besar. Zierge Bai menatap Nathan Louis dengan ekspresi bingung, tapi dia tidak tahu ada bintang besar yang menyukai Nathan Louis. Meskipun mata Nathan Louis sedikit terpejam saat ini, hatinya sedikit terkejut. Bintang besar yang dibicarakan Lisa Sen sepertinya adalah Trina Song. Ketika dia berada di kota pegunungan, kasih sayang Trina Song untuk Nathan Louis, sebenarnya Nathan Louis dapat merasakannya. Namun, meskipun pria ini sangat beruntung, dia akan mengecewakan banyak gadis pada akhirnya, dan dia akan mengalami bencana dalam waktu dekat. Lisa Sen memandang Nathan Louis dan melanjutkan. "Bencana apa?" Zierge Bai bertanya dengan tergesa-gesa. "Jika apa yang terjadi pada keluarga Crow adalah malapetaka, maka itu pasti terjadi, bagaimanapun, Nathan Louis membunuh Hugo Crow, dan keluarga Crow tidak akan pernah melepaskannya. Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa melihat banyak hal tentang orang ini, tapi itu pasti hidup dan mati." Lisa Sen mengerutkan kening, menatap Nathan Louis dengan hati-hati dan berkata. Zierge Bai memandang Nathan Louis. Pada saat ini, Nathan Louis masih sedikit menutup matanya, seolah-olah dia sedang tidur dan tidak mendengar apa-apa. "Berkendara dengan baik," kata Nathan Louis datar. "Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan." Meskipun Nathan Louis tidak membuka matanya, dia sepertinya melihatnya. Zierge Bai buru-buru kembali ke akal sehatnya, memusatkan perhatiannya dan mulai mengemudi. "Senior, saya pikir Anda adalah keluarga kaya dan bangsawan, dan pria ini memiliki telinga yang pendek, jelas dia adalah seorang yatim piatu, mengapa Anda masih begitu takut padanya?" Lisa Sen bertanya dengan sedikit bingung. Tetapi begitu Lisa Sen selesai berbicara, dia merasa udara di seluruh mobil membeku sesaat, dan hawa dinginnya luar biasa. Saya melihat Nathan Louis membuka matanya dan menoleh untuk melihat dirinya. Ada rasa dingin yang tak ada habisnya di mata Nathan Louis, yang membuat Lisa Sen menutup mulutnya seketika, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ketika Nathan Louis mengalihkan pandangannya dan bersandar di kursi lagi, suhu di dalam mobil naik sedikit. Kali ini, Lisa Sen berhenti mengoceh,
dan diam-diam menatap Nathan Lewis dengan sedikit ketakutan di matanya. Mobil itu masih melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi setelah berjalan tidak jauh, mereka melihat beberapa mobil Delon Rugo dan lainnya diparkir di pinggir jalan, dan beberapa orang keluar dari mobil, makan dan merokok. Melihat mobil Nathan Lewis datang, Delon Rugo berjalan langsung, dan berkata dengan ekspresi muram, "Apa yang kamu lakukan? Aku sudah lama menunggumu, tahukah kamu bahwa waktu itu berharga, tugas saya sangat mendesak, jika saya tidak diperintahkan untuk datang lagi, saya tidak akan menunggu Anda." Delon Rugo menegur Nathan Lewis dan Zierge Bai. Nathan Lewis mengabaikannya, Zierge Bai juga sedikit mengernyit, dan mengabaikan Delon Rugo. Zierge Bai tahu bahwa pria ini memiliki temperamen seperti itu, dan dia tidak ingin berkonflik dengannya. Dan Lisa Sen, yang duduk di barisan belakang, menurunkan jendela mobil, "Apa yang kamu bicarakan? Mereka membuang-buang waktu untuk menyelamatkan saya, dan mereka ingin mengatakan sesuatu kepada saya." Delon Rugo tiba-tiba melihat seorang gadis di belakang dia. Setelah sedikit terkejut, dia melihat Lisa Sen, dan kemudian melanjutkan berkata kepada Nathan Lewis dan Zierge Bai, "Kita harus tiba di kota Kaliga sebelum gelap, dan kita harus mulai sekarang." Setelah Delon Rugo selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi Lisa Sen memanggilnya, "Tunggu sebentar." "Ada apa?" Delon Rugo bertanya dengan dingin. "Saya menyarankan Anda untuk beristirahat di sini selama setengah jam sebelum pergi. Saya pikir aura Anda berwarna hitam, yang merupakan pertanda buruk, dan akan ada bencana berdarah," kata Lisa Sen kepada Delon Rugo. "Omong kosong." Delon Rugo mengerutkan kening, dengan sedikit kemarahan di wajahnya, tetapi karena Lisa Sen adalah seorang gadis, Delon Rugo tidak marah. Mobil mulai dan terus melaju ke depan. Delon Rugo tidak akan benar-benar berhenti dan beristirahat selama setengah jam karena kata-kata Lisa Sen. Dia tidak mempercayainya. Di mata Delon Rugo, dia hanya percaya pada kekuatan. Jika orang ini tidak mendengarkanku, cepat atau lambat dia akan sial." Lisa Sen mendengus dingin. "Gadis junior, apakah kamu baru saja bercanda, atau apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" tanya Zierge Bai. "Tentu saja itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja." Setelah Lisa Sen selesai berbicara, dia mendengar tabrakan keras yang tiba-tiba di depannya. Boom! Saya melihat sebuah truk turun dari jalan Panshan, karena remblong, tiba-tiba menabrak mobil yang ditumpangi Delon Rugo. Kekuatan tumbukan yang sangat besar membuat mobil Delon Rugo terlempar jauh, dan kemudian berhenti di tepi tebing. Sedikit saja, mobil itu jatuh dari tebing, dan tidak ada harapan. "Sialan, ini sangat akurat." Zierge Bai, seorang pemuda tampan dengan pendidikan yang dalam, melebarkan matanya saat ini, dan melontarkan kata-kata umpatan. Lisa Sen tersenyum sedikit, "Lihat, apakah yang saya katakan akurat?" Nathan Lewis membuka pintu mobil dan berjalan turun. Pada saat ini, orang-orang lain dari departemen penjaga telah menyeret pengemudi baik Delon Rugo keluar dari mobil. Meski tidak ada bahaya bagi nyawa mereka, keduanya memiliki banyak luka di tubuh mereka, dan darah mengalir deras. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Setelah perban sederhana, Delon Rugo mengertakkan gigi dan berdiri, menatap Lisa Sen dengan kebencian di matanya. Dia merasa bahwa gadis kecil ini mengutuknya karena kecelakaan mobilnya. Sopir truk itu baik-baik saja, untungnya dia menabrak mobil Delon Rugo, kalau tidak akan sangat berbahaya. Tanpa banyak berhenti, Delon Rugo masuk ke mobil lain dan mulai mengemudi lagi. Mereka ingin tiba di kota Kaliga sebelum gelap. Kali ini berjalan mulus, dan rombongan tiba di kota Kaliga sebelum matahari terbenam. "Senior, ayo tinggalkan informasi kontak satu sama lain. Karena kamu menyelamatkanku, aku tetap harus mengungkapkannya." Setelah tiba di kota Kaliga, Lisa Sen berkata kepada Zierge Bai. Zierge Bai mengangguk, meninggalkan informasi kontak satu sama lain, dan Lisa Sen pergi. Nathan Lewis dan yang lainnya menemukan hotel untuk menginap. Karena mereka sudah lama berada di dalam mobil, mereka mandi cepat. Zierge Bai dan Nathan Lewis semuanya beristirahat. Tetapi tidak lama setelah berbaring, Zierge Bai menerima telepon dari Lisa Sen, mengatakan bahwa dia mengundang mereka untuk makan malam di rumah, dan berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan hidup mereka. Zierge Bai sangat ingin pergi, karena dia ingin ayah Lisa Sen membantunya melihat wajahnya, untuk mengetahui keberuntungannya di masa depan, tetapi dia tidak berani mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa meminta instruksi dari Nathan Lewis. Nathan Lewis juga tahu apa yang dimaksud Zierge Bai,
dan dia tidak menolak, jadi dia mengangguk. Tidak lama kemudian, sebuah Rolls-Royce Phantom tiba di pintu masuk hotel dan membawa Zierge Bai dan Nathan Lewis ke rumah Lisa Sen. Rumah Lisa Sen adalah halaman antik, meliputi area yang luas, dan gaya dekorasinya memiliki cita rasa bekas istana kekaisaran. Melihat ke halaman, bahkan orang kaya seperti Zierge Bai tidak bisa tidak mengagumi. Ini terlalu mewah, tidak ada bedanya dengan istana kaisar sebelumnya. Senior, Lisa Sen tiba-tiba melompat keluar dan berteriak pada Zierge Bai, terlihat sangat bahagia, tetapi Lisa Sen menutup mata terhadap Nathan Lewis. Kakak, Zierge Bai berkata dengan sedikit senyum. Ayo pergi, ayahku sudah siap. Lisa Sen memimpin Zierge Bai dan Nathan Lewis menuju restoran, dan mereka bertiga berjalan lama sebelum mereka tiba. Saya khawatir saya tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Saat ini, restoran sudah dipenuhi dengan makanan lezat, dan ada beberapa pelayan yang menunggunya. Nona, melihat Lisa Sen datang, beberapa pelayan berteriak dengan tergesa-gesa. Di mana ayahku? Beritahu dia bahwa para tamu telah tiba, kata Lisa Sen kepada para pelayan. Dimengerti, pelayan itu mengangguk. Lisa Sen menyapa Zierge Bai dengan gembira, dan meninggalkan Nathan Lewis ke samping, yang membuat Zierge Bai merasa sedikit malu, dan memandang Nathan Lewis dari waktu ke waktu dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Nathan Lewis tidak menganggapnya serius, dan duduk diam di samping, tanpa ekspresi. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut abu-abu dalam setelan tunik Tiongkok masuk. Lelaki tua itu tampak ramah dan bermata baik, dan dia agak mirip dengan Lisa Sen. Pria ini adalah ayah Lisa Sen, Diablo Sen. Ayah, itulah yang saya katakan, senior Zierge Bai yang menyelamatkan hidup saya. Melihat Diablo Sen masuk, Lisa Sen bergegas menemuinya, menunjuk ke Zierge Bai dan berkata. Ketika Zierge Bai dan Nathan Lewis melihat ayah Lisa Sen, mereka sedikit terkejut. Dengan usia Diablo Sen, dia mungkin lebih dari cukup untuk menjadi kakek Lisa Sen. Setelah Diablo Sen melirik Zierge Bai dan Nathan Lewis, dia sedikit tersenyum. Terima kasih kalian berdua telah menyelamatkan gadis kecil itu. Saya telah menyiapkan makanan ringan hari ini. Saya harap kalian berdua tidak tersinggung. Paman Sen, kamu bersikap sopan. Nyatanya, Tuan Nathan yang menyelamatkan gadis kecil itu, kata Zierge Bai dengan canggung. Tidak peduli siapa itu, gadis kecil itu diselamatkan oleh kalian berdua, silakan duduk dengan cepat. Diablo Sen dengan sopan memberi isyarat undangan. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.